لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية. صدق الله العظيم. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita pada pagi ini mengaturkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita diberikan kesempatan untuk berbuat baik dan sekaligus bisa bersama-sama dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yakni menjalankan ibadah bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita, sholat kita, tarawih kita, perbuatan amal baik yang kita tunaikan, semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita harus merenungkan selama sekian tahun kita sudah menunaikan sesuatu di bulan puasa. Apa yang kita sudah lakukan bertahun-tahun ini, apakah ada peningkatan atau justru sama saja? Ini yang tentu saja harus kita perhatikan. Betapa banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului kita dengan takdirnya harus berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita diberikan kesempatan istimewa untuk bertemu di bulan Ramadan ini. Kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu pada bulan ini, berarti ada rancangan terbaik yang Allah sedang titipkan kepada kita. Bagaimana menjadi manusia yang terbaik, bagaimana menjadi mukmin yang terbaik, dan tentu saja ini penting, dan ini bisa dilakukan melalui puasa dan sekaligus merenungkannya. Saudara-saudara, ayat yang saya baca tadi sering dibaca oleh para asatidz, sering dibaca oleh para guru kita dan ustadz-ustadz kita. Namun yang patut harus kita cermati adalah mengapa pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan seruan misalnya ya ayyuhan nas, tetapi kenapa harus menggunakan seruan ya ayyuhalladzina amanu? Tentu saja ini ada sesuatu yang membedakan. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengundang kita dengan redaksi ya ayyuhalladzina amanu, ini biasa termaktub dalam Quran dengan tujuan ada relasi keintiman antara sang Khalik dengan sang hamba, bukan sekedar seruan biasa. Kalau semua apa yang ada di jagat semesta ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang mengaku diri sebagai animali rasionale. Kita yang disebut sebagai animali rasionale, binatang yang berakal, ini dalam bahasa kampus menyebutkan demikian, atau orang Arab menyebutnya al-hayawanun natiq, hewan yang berakal. Ini semua kategorinya ya ayyuhan nas, semua, baik mereka yang beriman atau yang tidak beriman.
baik mereka yang paham siapa itu Sang Pencipta ataupun mereka yang tidak peduli siapa itu yang Sang Pencipta. Saudara-saudara, panggilan ini panggilan istimewa. Sehingga ketika kita renungkan ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu, berarti kita dipanggil dengan ungkapan cinta dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah itu, kita diingatkan, bukan sekedar panggilan cinta, ada ibadah istimewa yang sangat rahasia di situ, yang tidak dikenali berapa jumlah pahalanya, kecuali hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memberikannya tanpa rincian. Ibadah-ibadah lain ada hitung-hitungan, tapi ibadah ini tanpa hitungan. Kita bisa menipu siapapun, kita bisa berkilah dengan cara apapun, tapi kita tidak mungkin menipu diri kita sendiri dan Allah sebagai pengawas atas tindakan kita. Inilah ibadah yang paling syirk, paling rahasia. Tiada seorang pun yang tahu, hanya kita sendiri. Seakan-akan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu dekatnya tanpa ada tabir yang memisahkan. Kalau kita mengambil sesuatu, tidak ada orang pun yang tahu. Ambil air untuk diminum, tidak ada orang pun yang tahu. Ini menunjukkan siapa? Yang hanya tahu adalah kita pribadi dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita dilatih apa? Seluruh kehidupan kita ini tanpa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya semua aktivitas hidup kita ini dalam konteks puasa, pasti kita menjadi manusia insan kamil. Hidup rumah tangga kita, rumah tangga yang tanpa cacat celah. Karena tidak ada tipu-tipu dalam keluarga. Tidak ada tipu-tipu dalam hubungan antar suami istri. Tidak ada tipu-tipu antara orang tua dengan anak. Tidak ada tipu-tipu dalam perusahaan kita. Tidak ada tipu-tipu dalam bernegara kita. Asal spirit puasa itu menjadi garda di depan. Maka saudara-saudara, inilah ajaran para nabi. Sehingga tidak salah bila dikatakan puasa ini bukan ajaran baru, tapi merupakan mata rantai dari ajaran para nabi sebelumnya. Dan secara tegas dikatakan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Berarti ini merupakan caranya Allah mendidik hamba-hambanya dalam rentang waktu yang sangat panjang dalam sejarah agama-agama sampai ditutup risalah yang terakhir di tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting, mengapa ibadah puasa ini masih ada rangkaian pada ayat berikutnya. Dikatakan pada ayat berikutnya itu syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an ila akhirih ayat. Mengapa kata kunci pertama itu menggunakan ungkapan siam? Kata kunci kedua menggunakan kata syahr, dan kata kunci yang ketiga menggunakan kata Ramadan. Dan finalnya dikaitkan dengan Al-Quran. Ini 4 kata seringkali kita luput dari perenungan. Kenapa 4 kata ini tidak terbolak-balik, tapi justru berurutan, sistematikanya jelas. Puasa dulu disampaikan, kemudian baru perenungan berkaitan dengan syahr. Secara harfiah sederhana, syahr itu bulan, hitungan bulan. Dan di dalam Quran ketika bicara mengenai syahr hanya terulang sebanyak 12 kali saja. 12 kali. Kenapa harus 12 kali? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ketika Quran diturunkan abad ke-7, komputer belum ditemukan. Hitungan mekanik belum ditemukan. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang kata syahr sebanyak 12 kali? Berarti ada maksud bahwa itu menunjuk pada hitungan selama 1 tahun. 1 tahun. Tapi 1 tahun itu ada sesuatu yang paling istimewa.
Dan itu bulannya disebutkan namanya secara harfiah, yakni Ramadan. Anehnya, istilah Ramadan itu hanya terulang sebanyak 1 kali, sedangkan kata syahr terulang sebanyak 12 kali. Ini menunjukkan ada sesuatu, bahwa meskipun terulang sebanyak 1 kali, mengalahkan dari bulan-bulan yang lain. Ini sistematika Quran begitu. Berarti puasa itu sebenarnya tujuan utama adalah tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Membersihkan jiwa itu bukan sesuatu yang gampang. Ini sesuatu yang rumit dan sulit kalau tanpa mengalahkan hawa nafsu kita. Dan tujuannya satu, supaya kita menjadi suci. Puasa itu supaya kita menjadi suci. Segala gerak-gerik kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala gerak-gerik kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu bisa dilakukan dalam bulan istimewa yang disebut Ramadan ini. Dan itu adalah bulan yang suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan itu ada sesuatu yang istimewa yang Allah sebut dengan Lailatul Qadar. Dan sekali lagi, kalau kita berpuasa menjadi manusia suci, dalam tanda kutip tentunya, bukan maksum, menjadi suci, dan itu dilakukan di bulan suci, supaya kita bisa berakrab ria dengan kitab yang disucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Al-Quranul Karim. Dengan kesimpulan sederhana, bila tanpa Al-Quran, maka Ramadan tidak akan pernah ada. Bila tanpa Ramadan, maka puasa tidak akan pernah ada. Ini sistematika Allah bicara kepada kita seperti itu. Ini sistematika buku. Kalau ibaratnya disertasi, itu ada preambul, ada isi, ada penutup. Begitulah Quran. Maka saudara-saudara, ini mumpung di awal-awal Ramadan, jadikan kehidupan kita di bulan ini penuh dengan tindakan yang membahagiakan Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat Allah senang atas tindakan kita, atas ucapan kita, dan kita bisa menjadi hamba yang semakin baik. Maka saya hanya titip pesan saja, jangan melakukan puasa hanya puasa lahiriah, hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tapi melakukan hal-hal yang lain. Maka puasa yang benar adalah ada efeknya, efek tazkiyatun nafs itu. Saya kira demikian, mudah-mudahan manfaat bagi saudara-saudara, menjadi renungan bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.